SMA langsung ke Iya. radio kan nggak mungkin langsung peloncatan seperti itu lah. Mungkin ada nih nggak fase-fase di mana jenengan itu harus belajar dulu ataupun diminta untuk belajar ini atau terpaksa belajar ini lah. Itu gimana awal mulanya jenengan? Awal mulanya sih sebenarnya agak ada yang tahu ya ini, nggak ada yang tahu kecuali keluarga dekat ya. Jadi kecil itu saya sering dibully. Hah? Serius. Dulu daftar di BRAS nggak diterima karena aku nggak bisa gaul. Aku nggak bisa gaul gitu kan. Yang diterima teman-temanku. Akhirnya kayak marah gitu di hati. Berarti dari RWS itu sampai sekarang tahun berapa tadi? Di awal RWS? 2008. Berarti udah berapa tahun itu Mbak Uni? Berapa ya? 14 tahun ya? 14 tahun ya deh. Nggak kerasa ya. Apa ekspektasi orang itu akhirnya capek sendiri? Oh ya, saya juga dulu gitu. Hah? Akhirnya Gitu? capek juga. Bener. Hah? Dulu gitu. Karena mungkin di awal-awal mungkin masih star syndrome gitu ya. Masih Tapi kan kalau semisal dipikir orang-orang yang normal nih Mbak ini ya, berbicara di depan kamera itu hal yang sulit kan biasanya seperti itu. Lah itu pengaruhnya apa kalau menurut jenengan? kalau aku sih mungkin awal-awalnya gitu juga sih. Nggak mungkin lah kita tercipta langsung ahli kan ya, nggak ya, karena jam terbang sih istilahnya. Kalau dulu sih awal-awal masuk di dunia entertain tuh juga sulit. Karena apa ya? Ya itu karena kita belum punya jam terbang. Jadi jangan berkecil hati lah. Mungkin untuk orang-orang yang baru memulai untuk ngomong di depan kamera, ngomong di depan umum, terus ngomong, aku tuh nggak punya bakat. Enggak. Bakat itu kan sekian persen ya mempengaruhi. Yang mendukung itu, yang paling mendukung itu adalah mau belajar. Kalau bakat aja tanpa ditempa, tanpa diasah juga nggak akan akan tetap terpendam gitu loh. Kalau bakat itu kan harus digali. Benar. Jadi kalau misalkan ada, aku nggak bisa ngomong di depan kamera, ya. Karena nggak nyoba aja. Karena nggak nyoba aja ya kan. Dulu Mas Pur kan gimana? Pendiam deh kayaknya. Iya. Dulu kayaknya pendiam ya kan. Saya ketemu Mas Furkan dulu tuh kayak aduh manis banget gitu kan. Manisnya tuh kayak anak-anak yang masih mommy gitu kan. Gitu. Oh, sekarang sudah jadi apa, calon penggantinya Deddy Corbuzier. Masya Allah. Oh, bukan calon pengganti. Kalau sosok kan nggak bisa digantikan. The next generation. Luar biasa. Gitu kayaknya. Apa perlu tak bodak nih? Nggak usah. Cukup ininya aja yang Oh, sama. Jadi luar biasa nih. Kalau misal kita kembali lagi nih Mbak Muni ke tadi, jenengan pasti nggak mungkin lah langsung meloncat nih dari SMA kuliah dan mungkin Aku nggak kuliah. Oh nggak kuliah dari SMA langsung ke Iya. radio kan nggak mungkin langsung peloncatan seperti itu lah. Mungkin ada nih nggak fase-fase di mana jenengan itu harus belajar dulu ataupun diminta untuk belajar ini atau terpaksa belajar ini lah. Itu gimana awal mulanya jenengan? Awal mulanya sih sebenarnya saya tuh karena memang dari kecil tuh over PD mungkin. Oh, berarti itu udah dari kecil ya? Oh, iya. Jadi apa-apa suka tampil gitu ya, apa-apa suka tampil. Itu ini mungkin cerita dulu yang mungkin banyak yang belum tahu. Agak ada yang tahu ya, ini nggak ada yang tahu kecuali keluarga dekat ya. Jadi kecil itu saya sering dibully. Hah? Serius. Saya tuh anaknya tomboy kan? Iya tomboy. Kalau nggak diganggu sebenarnya nggak ganggu sih. Tapi kalau sudah diganggu, wow luar monyetnya biasa. ikut ya? Oh iya. Itu kayak kesurupan reok Pak. Kayak saya sudah lah wes kayak ngamuk luar biasa gitu. Jadi karena sering dibully, terus akhirnya timbul kayak perasaan aku pengen diperhatikan gitu. Aku pengen diperhatikan, aku nggak pengen dihina. Nah kalau nggak pengen dihina, jadi aku tuh harus tampil di depan orang-orang harus terpana lihat aku. Nah itu sebenarnya sih lebih ke mental ya, mungkin kayak mental illness gitu ya. Akhirnya itu yang buat aku tuh kayak kepedean, over PD. Over PD-nya dalam hal unjuk diri. Agak diperhatikan. Harus diperhatikan. Nah kalau misalkan kalah sama temen gitu kayak sakit hati gitu. Kompetitif juga ya? Kompetitif banget. Jadi lebih ke memaksakan diri. Itu awal-awal. Tapi seiring berjalan waktu akhirnya mungkin caranya nggak gitu. Harus ada yang memfasilitasi nih. Aku mau jadi apa ya kayak gitu kan. Udah terpikir seperti itu? Itu mulai SMA sih. Udah punya pikiran seperti itu? Iya. Karena terbentuk karena situasi juga kan. Akhirnya waktu SMA itu punya niat untuk masuk di ini aja lah, dunia
entertain gitu. Tapi nyanyi nggak bisa, gitu. Suaranya juga fals banget. Tapi kalau misalkan ada lomba-lomba di SMA tuh sering mewakili kan, apalagi kalau speech contest atau mungkin lomba kalau zaman dulu tuh lomba pidato baca puisi, kita sering makilin dan alhamdulillah menang loh. Kayaknya di sini tuh duniaku gitu, aku menemukan suatu kepuasan gitu ya, kayak hilang rasa sakit dari bulian itu ketika aku tampil di depan terus diapresiasi gitu kan. Ya terus waktu habis lulus SMA akhirnya ini ada salah satu radio namanya Radio Mahameru, itu bikin kayak penyiar tamu ya, mungkin kayak sejenisnya Bras FM gitu. Dulu daftar di Bras nggak diterima karena aku nggak bisa gaul. Aku nggak bisa gaul gitu kan. Yang diterima teman-temanku. Akhirnya kayak marah gitu di hati. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya. Mungkin anak-anak Bras juga tahu kok saya gimana. Jadi dulu tuh saya sama Bras itu kayak rasa gini. Oh, kok nggak diterima sih? Oke, aku akan diterima di RUS, radio yang lebih besar gitu. Oh, luar biasa. Punya keyakinan itu, padahal belum maksudnya belum diterima juga. Terus akhirnya dengar ada di Mahameru. Akhirnya aku kesana, kita tes, diterima 3 bulan untuk training. Dari surat training itu aku buat ngelamar ke RWS. Oh gitu, berarti radio pertamanya jenengan itu malah Mahameru itu ya? Mahameru itu radio yang ngajarin cara siaran. Untuk radio yang bikin saya bangkit itu Bras FM. Ketika ditolak di Bras itu saya kayak merasa ada pelecut gitu ya? Ada kayak semangatnya kayak muncul gitu. Jadi saya terima kasih banget sama Radio Bras sudah menolak saya. Mungkin kalau Anda menerima saya waktu itu, mungkin saya akan berhenti belajar di situ kan. Terus akhirnya ke Mahameru. Di Mahameru juga terima kasih untuk teman-teman juga di Mahameru. Akhirnya saya bisa. Berapa bulan di Mahameru? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan terus ditambahin 1 bulan sih sebenarnya, karena katanya Pak Dodo dulu kasihan. Jadi dulu saya tuh ambil D1 sebenarnya di IBM, International Business Management. Cuman 6 bulan saya udah diterima di RWS, nggak nerusin. Pak Rawi maaf, ijazah saya nggak saya ambil. Nanti akan saya bagikan ini podcast ke teman-teman yang lain. Iya. Berarti dari RWS itu sampai sekarang tahun berapa tadi? Di awal RWS? 2008. Berarti udah berapa tahun itu Mbak Meni? Berapa ya? 14 tahun ya? 14 tahun ya deh. Nggak kerasa ya? Tua loh. Enggak lah, enggak tua lah. Ya. Iya. 14 tahun panjenengan mengabdi di radio. Iya. Dan itu kerjanya kayaknya hampir tiap hari ya? Iya, tiap hari. Tiap hari malahan. Cuma Sabtu ya off. Sabtu off. Tapi happy banget. Iya, jadi nggak kerasa ya. Kalau kerja udah passionnya gitu ya mungkin ya. Berapa jam sih satu hari itu? Satu hari 3 jam saya, jam 5 sampai jam 8 pagi. Kalau hari Minggu kayak gini 10 jam deh. Oh iya. Bener. Jadi dulu tuh sebenarnya jadi penyiar itu ditolak sih sama orang tua, terutama bapak kayak. Nggak ngizinin kah? Karena ya zaman dulu itu masih mungkin dilihatnya dari nominal gaji ya. Oh iya. Masih kecil banget gitu istilahnya. Akhirnya sama orang tua, mau jadi apa sih kalau penyiar itu masa depannya apa gitu. Terus aku buktiin ya udahlah, bertahan luar biasa dulu ya. Sekarang alhamdulillah ya, meskipun belum terkenal banget, cuman alhamdulillah aja. Belum terkenal apa, kalau jenengan tampil di radio itu dengan suara jenengan udah nggak ada yang nggak kenal jenengan sih. Oh, so sweet. Tak makan loh misalnya. dan saya mendengar jenengan itu waktu saya juga masih sekolah mungkin ya. Masih sekolah? Iya. Umurnya berapa tuh sekarang? Saya 22 sekarang. Jauh banget. Aduh. Wajah saya kelihatan tua emang Mbak Mani. Enggak, siapa bilang? Apa karena kumis? Enggak. Mungkin. Kalau punya kumis itu bukan berarti tua. Itu anak kucing lahir juga punya kumis. Kucing lahir juga. Itu lele juga lahir punya kumis, gak kelihatan tua. Aduh, ya siap. Bercanda berarti, ya. Tahun 2008 sampai tahun 2008-an itu mungkin saya masih SMP ya. Dan saya pasti teringat banget itu ketika orang tua saya itu nyalain radio hari Minggu. Oh iya. Nah, pasti itu Mbak Meni. Jadi kaget Mbak Meni. Saya pertama kan kerja di tempatnya bos kita sama itu, Pak Gofur itu.
saya cerita ke ibu saya itu kalau saya ketemu jenengan. Beneran itu. Ibu Iya. saya kaget juga. Yang biasanya cuma mendengar aja, sekarang anaknya ya malah kenal sama Mbak Mun. Jadi satu tempat. Sekarang satu meja. sekarang satu meja. Bener. Satu ya. audio sekarang. Iya, satu audio sekarang. Geng. Ya alhamdulillah sih, apapun itu kan yang paling penting itu usaha. Ya. Mungkin banyak di luar sana. Ini saya pengen jawab pertanyaan netizen ya. Enak banget sih jadi penyiar. Siap. Ngomong doang dibayar. Geng. Itu apa sih kerjaan cuma menyiar gitu aja kok bisa gini ya, namanya netizen kan maha benar ya. Terus. Jadi saya mau mau mengklarifikasi itu semua. Sebenarnya semua pekerjaan itu kan pasti ada resikonya. Bener. Ada susah senangnya. Ya, kalau misalkan lihat orang tuh enak ya alhamdulillah, berarti berdoa untuk diri sendiri juga semoga ketularan enaknya gitu. Kadang-kadang ya sedih juga sih kalau misalkan gitu aja dibayar. Padahal kan kreativitas seni itu kan malah itu mahakarya gitu. Yang nggak bisa dibayar Yang nggak bisa dibayar seharusnya. Nggak bisa dibayar terus gimana aku? Oh iya, maksudnya nggak ada nilai, nggak ada apa ya? Nggak ada patokan nilainya. Ada patokan nilainya gitu. Mau mahal atau murahnya itu kan relatif ya. Relatif orang menikmati gitu. Dan secara 100% kita pun juga nggak bisa memuaskan semua orang kan namanya. Betul. Kita itu tidak hidup di ekspektasinya orang. Iya. tapi janganlah nanti menghibah aja. Nggak apa-apa. Tapi ada loh orang-orang yang ya emang kepengen untuk apa ekspektasi orang itu dicapai, akhirnya capek sendiri. Oh ya, saya juga dulu gitu. Hah? Akhirnya Gitu? capek juga. Bener. Hah? Dulu gitu. Karena mungkin di awal-awal mungkin masih star syndrome gitu ya. Masih sok apa sih namanya sok perfect gitu. Iya. Karena dikenal orang akhirnya tuh kayak aku harus baik nih di depan orang melihat aku gini tuh aku juga harus gitu. Orang melihat aku jalannya lenggak-lenggoknya bagus, aku juga harus gitu terus, padahal itu kan nahan sakit gitu. Iya. Nah itu yang pernah terjadi. Akhirnya aku nggak jadi diriku sendiri dan jatuhnya ke stres. Iya. Terus Dan tipping stres. pointnya apa? Titik baliknya itu? Titik baliknya capek. Akhirnya Capek Iya. karena capek sendiri ketika kita sudah memenuhi ekspektasi ternyata orangnya nanggepinnya cuman nggak sesuai dengan kita bayangkan, itu aja capek kan. Iya. Sedih kan, nangis akhirnya gini, aku kenapa sih gitu. Aku tuh kenapa sih gitu. Iya. Terus akhirnya ya udah balik lagi jadi diri sendiri, yang cengengesan, yang apa, mau dandan seperti ini seperti itu. Mungkin ada juga yang bilang, Mbak Meni kok kerudungnya itu aja, kok bajunya itu aja. Ya emang gini gitu loh. Iya. Bukan pelit sih, cuman nyaman gitu ya. Kalau dibilang pelit Anda salah. Yang bener tuh nggak punya duit buat Waduh, masih merendah beliau ini, merendah terus ini. buat dandan yang lebih. Padahal investasinya nanti ini sebelum saya teringat terbesit nih. Nanti kita tanya-tanya nih. Beliau ini nggak cuma penyiar radio loh ternyata. Banyak nih usaha-usahanya beliau lah, nanti kita tanyakan. Pasti.